Teman-teman, akhirnya terjawab sudah suara perempuan yang membisiki Gibran Rakabuming Raka ketika melakukan debat Cawapres tadi malam. Suara perempuan tersebut terekam di dalam atau masuk ke mic Gibran yang dipakai ketika melakukan debat Cawapres, namun hanya satu kata doang yang masuk ke mic, yang terdengar ke mic, teman-teman ya. Jadi banyak yang menduga bahwa Gibran itu diberikan contekan atau dibisiki oleh seseorang, yang jelas itu perempuan, karena yang terbukti masuk ke mic itu suara perempuan ya teman-teman. Selain juga suara perempuan yang masuk ketika debat Cawapres kemarin, Gibran juga dicurigai memakai 3 mic ya, karena memang 3 mic yang dipakai oleh Gibran. Nah, permasalahan-permasalahan ini yang akan kita coba tampilkan di video ini teman-teman ya, biar clear, biar jelas siapa yang membisiki Gibran tersebut. Karena banyak para analis, pengamat, juga tentu netizen memberikan komentar akan hal ini teman-teman ya. Bahkan ada yang mengkritisi Allah itu diberikan contekan dan lain-lain. Lebih jelasnya teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, karena saya akan mengulas sedikit tentang 3 mic, juga tentang suara perempuan tersebut. Yuk check it out, langsung saja. Fokus publik itu lebih pada atraksi, bahkan juga sensasi. Tak lama setelah debat usai, di media sosial beredar sebuah potongan video. Muncul suara perempuan saat Gibran menjawab pertanyaan dari calon wakil presiden Mahfud MD. Perempuan dalam video itu hanya mengucapkan satu kata, sudah, saat batas waktu yang diberikan kepada Gibran untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang ini teman-teman, video yang menjelaskan adanya suara perempuan. Tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Saya penasaran, benarkah muncul suara itu? Dan jadi suara perempuan tersebut dicoba untuk dianalisis oleh abang ini. Ternyata ada jawaban yang mengejutkan teman-teman ya, untuk kita ketahui. Dan bahkan kemudian saya juga mencoba mencari di sumber aslinya, yakni dari channel YouTube KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kalau tidak cermat atau mendengar berulang-ulang, memang tidak terlalu terdengar karena nadanya terkesan berbisik. Jadi benar memang ada suara itu. Tapi suara siapa? Itu yang sampai sekarang tidak jelas. Saya hanya bisa menduga-duga, kemungkinan saja ini yang paling masuk akal itu adalah suara moderator wanita yang coba mengingatkan waktunya habis, tapi kemudian diurungkan. Namun kemudian suara itu bocor dan ketangkap oleh sistem audio di KPU. Tapi itu cuma dugaan saya. Dan ternyata dari video ini setelah dianalisis, suara perempuan tersebut diduga suara moderator, karena moderator yang dipakai ketika debat Cawapres maupun debat Capres kemarin memakai 2 moderator teman-teman ya. Ada yang satu cewek, yang satunya lagi itu cowok. Jadi yang diduga masuk rekaman atau masuk ke mic Gibran ketika dialog dengan Bapak Profesor Mahfud itu adalah suara moderator yang cewek dari pemandu debat Cawapres itu teman-teman. Tapi kalian juga boleh memberikan komentar, barangkali analisis ini salah ya atau keliru, memberikan kesimpulan bahwa suara tersebut adalah suara moderator yang cewek ya teman-teman. Biasanya dibisikkan melalui earphone atau teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Karena mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dikenal juga sebagai pakar telematika, Roy Surya itu membuat cuitan yang mempertanyakan hal itu. Ini dia melengkapinya dengan panah-panah merah yang menunjukkan apa. Oke, selain itu Gibran kemarin, dicurigai lagi karena kasus lama seperti ketika Jokowi atau Bapak Jokowi melakukan debat bersama dengan Prabowo tahun periode yang lalu ketika Pilpres 2014 dan 2019. Itu Jokowi diduga menggunakan banyak contekan dan inilah alat bantu, inilah itulah, sama dengan yang dituduhkan ke Gibran. Termasuk Gibran dituduh memakai 3 mic.
ya teman-teman, dan banyak komentar negatif tentang adanya alat bantu tersebut. Apakah memang 3 mic tersebut lumrah atau memang dipakai oleh semua kontestan debat tadi malam? Kita coba dengarkan kesimpulan-kesimpulan dari para pengamat politik serta para netizen ini, teman-teman. Aduh, ini Rosuryo sama ketua KPU kenapa malah jadi makin panas kayak gini? Infonya sih katanya Rosuryo bakal bawa persoalan ini ke jalur hukum karena ada indikasi pencemaran nama baik, teman-teman. Kalian tahu nggak sih, pas debat cawapres kemarin kan sempat rame tuh ya persoalan Gibran yang katanya pakai mic terlalu banyak lah, sampai katanya dia yang bilang dibisikin atau segala macamnya. Nah, sampai di mana kan Rosuryo itu memposting cuitan itu ke sosial media nih soal mic itu. Selang beberapa saat, ketua KPU yang bernama Pak Hasyim Asyari itu merespon kan Rosuryo ini dan bilang kalau Rosuryo itu katanya tukang fitnah. Sekaligus menerangkan bahwa alasannya ketiga paslon itu pakai mic terlalu banyak ya buat antisipasi, katanya kalau ada kesalahan teknis. Ya tapi itu mah terserah netizen aja lah ya gimana merespon soal itu. Di sini kita fokus aja nih ke konflik antara Rosuryo dengan Pak Hasyim Asyari ini. Info terbaru sih katanya tim kuasa hukum dari pihak Rosuryo itu lagi kaji mendalam kalimat tukang fitnah yang dituduhkan ke dia ini nih. Nah sekarang gini ya, kita menempatkan diri kita misalkan sebagai orang awam, dari sudut pandang orang awam ke Rosuryo soal postingannya soal mic Gibran tanpa ada kejelasan, katanya kan itu belum jelas tuh fakta atau fitnah. Jadi ya itu sebenarnya juga masuk ke informasi yang bias, teman-teman, dan akhirnya menimbulkan pertengkaran juga kan sampai sekarang ini soal makmik itulah katanya. Kemudian untuk ketua KPU yang memang kalau dari sudut pandang orang awam juga soal kalimat tukang fitnah, garis bawahi ya tukang kan yang berarti seseorang yang ahli atau menguasai. Jadi di sini ya Rosuryo itu katanya dituduh sebagai ahli fitnah. Lagi-lagi di garis bawahi ya sudut pandang sebagai orang awam yang nggak tahu lah jejak Rosuryo itu apakah memang sebelumnya pernah juga mengeluarkan fitnah yang serupa atau tidak. Ya intinya antara tuduhan Rosuryo dan lontaran kalimat ketua KPU bisa saling diperkuat dan dipertanggungjawabkan satu sama lainnya juga. Share pendapat kalian soal ini ya. Nyangkut di telinga, lalu kemudian ada lobang, ada speakernya yang masuk ke dalam telinga bukan untuk dengar dangdutan atau buat dengar lagu-lagu melankolis, tetapi untuk mendengarkan feeder atau bisikan. Nah ini harusnya ada masuk nih ke dalam lubang telinga. Yang jadi masalah adalah yang menggunakan 3 mic bukan cuma Gibran, tapi juga Pak Mahfud dan juga Caimin. Gibran pakai alat, kata 3 alat pas debat kemarin. Oke, kita bedah ya. Kebetulan saya memang paham ya mengenai ilmu public speaking karena pengalaman saya juga sebelumnya adalah banyak ya manggung ya di event-event, tetapi tidak skala yang besar seperti Gibran gitu ya. Jadi saya bedah ya. Yang pertama ya, dari ilmu public speaking ya, walaupun nih misalnya kita pakai pendekatan oke lah dia pakai alat ya, sulit rasanya orang yang tidak berpengalaman yang memiliki skill ya. Skill itu hadir karena jam terbang ya, pengalaman. Kalau untuk instan aja sulit. Manggung gitu ya, public speaking di hadapan banyak orang dengan skala nasional ya. Kalau orang yang tidak punya pengalaman itu udah gemeter ya, 5 menit pertama dipastikan gemeter dengkulnya gitu ya. Tapi saya lihat, saya perhatikan Gibran tenang itu ya. Itu yang pertama, pendekatannya. Yang kedua, jika pendekatannya tidak menggunakan alat ya, itu berarti dia luar biasa. Dia memang sudah menguasai medan ya. Dia sudah mempelajari yang namanya ilmu public speaking yang sebenarnya ya. Dia punya mentor yang hebat gitu ya. Artinya dia sudah menguasai audiens, dia sudah menguasai materinya ya gitu ya. Yang ketiga ya, pada event skala nasional yang dimana dia bertarung dengan 2 tokoh senior yang memang sudah kaliber dalam dunia politik, dia tetap tough gitu ya, tenang pembawaannya, dan dia menggunakan trik-trik strategi setting forum ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang dibikin sulit oleh dia gitu ya, dan attacking, dia menyerang, sementara kedua kandidat lawannya tidak menyerang gitu ya. Nah ini membutuhkan skill yang hebat gitu ya, skill yang memang matang gitu. Jadi
dari ilmu public speaking saya nilai ya Gibran itu untuk public speaking ya. Saya tidak ngomongin leadership, kepemimpinan dan lain-lain, itu berbeda gitu ya. Dia memiliki kemampuan yang cukup lah untuk event nasional gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi analisa tentang adanya suara perempuan yang membisiki Gibran ketika debat cawapres, juga penjelasan 3 mic yang dipakai oleh para kontestan ketika debat, terutama Gibran ya teman-teman. Semoga bisa menjawab keresahan atau kecurigaan teman-teman semua. Juga teman-teman yang belum puas dengan adanya penjelasan-penjelasan tadi bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.